Masih berkaitan dengan pendiagonalan dari suatu matriks, sebelum kita lanjutkan lagi pembicaraannya, kita akan berkenalan dulu dengan satu buah jenis matriks, yaitu matriks ortogonal dan hubungannya dengan pemetaan yang isometri. Jadi di sini kita akan lihat dulu definisi dari pemetaan yang isometri. Jadi pemetaan, atau lebih khususnya di sini kita obrolkan operator ya, operator T yang memetakan dari ruang perkalian skalar ke ruang perkalian skalar yang lain. Ini bersifat isometri apabila operator tersebut mempertahankan perkalian skalar. Maksudnya mempertahankan adalah jika kita petakan dulu vektor X dan vektor Y, lalu kita hitung perkalian skalarnya, ini sama saja dengan hasilnya sama dengan perkalian skalar jika kita tidak petakan terlebih dahulu. Jadi dia mempertahankan atau melestarikan nilai atau hasil perkalian skalarnya. Nah, di sini kita bisa lakukan sedikit observasi. Kita ambil contoh khusus ya. Di sini kalau saya pasang V-nya, ini ruang perkalian skalar di Rn, maka ini perkalian skalarnya yang standar, ini adalah perkalian titik. Yang bisa kita tuliskan sebagai berikut. Ini perkalian matriks antara X transpose dengan Y. Maka dari itu, jika kita ingin samakan ini ruas kiri dan ruas kanan, kita hitung dulu ruas kirinya. Tx, di sini T, operatornya akan berupa matriks penyajiannya terhadap basis standar. Maka dari itu, kita bisa terapkan sifat transpose. Jadi, di sini kita punya untuk ruas kiri adalah seperti ini, dan untuk ruas kanan adalah seperti ini. Artinya, agar mereka berdua sama, maka haruslah T transpose dikali T, ini haruslah matriks identitas. Atau dalam artian lainnya, T transpose ini harus sama dengan inverse-nya. Dan kita sudah bisa mempunyai satu buah syarat agar suatu operator disebut isometri pada Rn. Nah, lebih jauhnya lagi, sifat ini kita kenal sebagai matriks ortogonal. Jadi matriks bujur sangkar P yang memenuhi transposnya sama dengan inverse-nya itu disebut matriks ortogonal. Mengapa dinamakan ortogonal? Kita akan lihat sesaat lagi. Jadi di sini kita akan lihat dulu sebelumnya beberapa sifat yang dipenuhi oleh matriks ortogonal. Untuk buktinya saya tidak akan buktikan di sini, jadi saya hanya akan paparkan saja beberapa teorema-teorema atau sifat-sifat yang dipenuhi oleh matriks ortogonal. Jadi di sini jika V ini ruang perkalian skalar, maka pemetaan linier atau lebih tepatnya operator linier di sini disebut isometri apabila jika dan hanya jika matriks penyajiannya terhadap suatu basis ortonormal, ini penting, basisnya harus ortonormal, matriks penyajiannya pasti menjadi matriks ortogonal. Selanjutnya, sifat yang kedua, P ini disebut matriks ortogonal jika dan hanya jika kolom-kolomnya itu membentuk basis ortonormal atau baris-barisnya bisa dipandang dari dua sisi yang berbeda ya. Nah, matriks transisi antara dua basis ortonormal itu adalah matriks ortogonal, bisa dibuktikan. Dan suatu operator linier di sini yang memenuhi isometri, dia juga akan mempertahankan panjang vektornya. Ya, karena dia sudah mempertahankan perkalian skalarnya, maka dari itu akibatnya dia juga akan mempertahankan panjang vektornya. Dan ini juga sifat yang berlaku juga jika kita punya vektor satuan, kita hitung perkalian skalarnya antara hasil pemetaannya dengan dirinya sendiri, ini hasilnya juga harus satu. Ya, ini sebenarnya akibat dari ini ya. Sama saja. Nah, jadi sekarang kita punya contoh di sini pemetaannya dari R3 ke R3. Ini diberikan pemetaannya sebagai berikut. Dan melalui basis baku atau basis standar, kita akan punya matriks penyajiannya adalah sebagai berikut ya. Bisa dicek. Dan kita bisa lihat bahwa matriks penyajiannya ini merupakan matriks ortogonal. Sebenarnya Anda bisa cek bahwa A transpose-nya, jadi Anda bisa menghitung A dikali A transpose, ini harus sama dengan matriks identitas ya. Nah,
Jika kita sudah berhasil membuktikan bahwa matriks penyajiannya itu matriks ortogonal, maka kita bisa sebut bahwa T ini adalah pemetaan isometri. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mengecek suatu pemetaan itu isometri ya, dengan menentukan matriks penyajiannya terlebih dahulu, lalu kita cek apakah matriks penyajiannya adalah matriks ortogonal. Itu langkah pertama atau cara pertama lebih tepatnya. Atau kita bisa membuktikan bahwa kolom-kolom matriks A ini membentuk basis ortonormal, ya. Ini kan kolom-kolomnya adalah vektor-vektor di R3. Nah, gitu ya. Itu juga salah satu cara untuk membuktikan A ini merupakan matriks ortogonal.